VOA This Morning. Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Senin 11 November 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Washington DC. Bagaimana persiapan Anda untuk beraktivitas pada hari pertama pekan ini? Tetap semangat mulai dari pagi ini hingga selesai semua tugas di penghujung hari nanti ya. Saya Utami Husin, produser Bani Rahayu, dan teknisi Zainab Abdel Rahman, seperti biasa menyajikan laporan-laporan hangat dan menarik dari berbagai penjuru dunia. Salah satu laporan yang disiapkan redaksi VOA adalah mengenai Ukraina yang harus bersiap menghadapi perubahan kebijakan di tengah perang. We think that's one of greatest parts of history. It's beginning now. Dan juga mengenai kapal tenggelam di Korea Selatan, di mana 2 anak buah kapal Indonesia belum ditemukan. Dari insiden tersebut, 12 dinyatakan hilang, di mana 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Reporter kami nanti juga akan menyampaikan laporan mengenai tibanya Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Washington DC. Pendengar, siaran ini juga bisa diikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning episode hari ini. Kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini. Pendengar, kemenangan mantan Presiden Amerika Donald Trump dalam pemilihan umum 2024 pekan lalu untuk satu masa jabatan 4 tahun lagi di Gedung Putih bersifat menyeluruh. Menjelang pemilihan nasional 5 November, jajak pendapat nasional menunjukkan Wakil Presiden Kamala Harris unggul tipis atas Trump, mungkin 1 atau 2% tergantung pada surveinya. Indikasi berbagai survei menunjukkan Harris, kandidat Partai Demokrat, dan Trump dari Partai Republik praktis berimbang di 7 negara bagian yang paling diperebutkan yang oleh para analis pemilu dianggap penting dalam menentukan hasil pemilihan. Namun Trump merebut ke-7 negara bagian itu, menyebabkan keunggulan sangat besar dalam perolehan suara elektoral 312 berbanding 226 yang menentukan hasil pemilihan Presiden Amerika. Jumlah suara elektoral yang diperlukan untuk meraih kursi kepresidenan adalah 270. Ia menang di ke-7 negara bagian itu dengan kisaran keunggulan kurang dari 1% saja di Wisconsin hingga lebih dari 6% di Arizona. Meskipun surat-surat terakhir masih dihitung, Trump telah menjadi pemenang yang jelas, meraih hampir 75 juta suara sejauh ini, sementara Harris meraih kurang dari 71 juta suara, suatu keunggulan 50,5% berbanding 47,9% bagi Trump. Polisi Minggu menahan beberapa orang karena ambil bagian dalam demonstrasi di tengah kota Amsterdam yang telah dilarang setelah kekerasan yang menargetkan para penggemar sebuah klub sepak bola Israel, kata stasiun penyiaran setempat. Wali kota Amsterdam, Femke Halsema, melarang seluruh demonstrasi selama akhir pekan setelah kejadian mengerikan di mana para pemuda yang mengendarai skuter dan berjalan kaki menyerang para pendukung Maccabi Tel Aviv pada hari Kamis dan Jumat. Hal tersebut dikecam luas sebagai serangan kekerasan antisemitisme di ibu kota Belanda itu. Duta Besar Israel untuk Belanda mengatakan 2.000 orang Israel dipulangkan dengan penerbangan khusus dari Amsterdam selama beberapa hari terakhir. Sebelum pertandingan melawan Ajax, para penggemar Maccabi juga merobek bendera Palestina di sebuah bangunan di Amsterdam dan menyerukan slogan-slogan anti-Arab dalam perjalanan mereka ke stadion. Ada juga laporan mengenai para penggemar Maccabi yang memulai perkelahian. Para penyelenggara protes mendatangi pengadilan pada Minggu pagi untuk meminta perintah pengadilan agar mengizinkan demonstrasi. Tetapi seorang hakim mendukung larangan yang diberlakukan pemerintah kota. Orang-orang Palestina di bagian tengah Gaza hari Minggu menyatakan frustrasi atas keputusan Qatar menangguhkan upaya mediasinya untuk mencoba mengakhiri perang antara Israel dan Hamas. Qatar Sabtu mengumumkan telah menangguhkan upaya mediasi pentingnya dengan alasan meningkatnya perasaan frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam kesepakatan gencatan senjata untuk Gaza. نحن نطالب قطر بأن تستمر في جهودها المتمثلة بإنهاء هذه الحرب المدمرة التي Ahmed Al-Bors, pengungsi dari Kam Jabalia, menanggapi pengumuman itu dengan mengatakan, kami meminta Qatar agar melanjutkan upayanya untuk mengakhiri perang yang menghancurkan ini yang telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan mengubah kehidupan orang-orang Palestina menjadi neraka yang tak tertahankan.
Qatar memberitahu Israel dan Hamas bahwa pihaknya tidak dapat terus melakukan mediasi selama ada penolakan untuk merundingkan kesepakatan dengan iktikat baik. Dan sebagai konsekuensinya, kantor politik Hamas tidak lagi menjalankan fungsinya di Qatar, kata seorang sumber diplomatik yang memberi pengarahan mengenai hal itu. Qatar memberitahu Hamas bahwa mereka harus pergi jika tidak siap terlibat dalam perundingan yang serius, kata sumber itu. Kelompok-kelompok lawan politik mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina hari Minggu menggagalkan rencana partai pimpinannya Liga Awami untuk mengadakan unjuk rasa di ibu kota Bangladesh. Unjuk rasa itu dianggap sebagai upaya potensial pertama untuk kembali di jalan-jalan sejak Hasina meninggalkan negara itu pada Agustus lalu di tengah-tengah pemberontakan massal. Unjuk rasa didakwa oleh Partai